Oke, halo Sobat K. Kali ini kita beda banget nih konsepnya. Mungkin kalau Sobat K nontonin YouTube K Radio ini kita nggak pernah nih konsep kayak gini nih. Ini beda banget. Ini namanya K Radiologic Space. Dan kita kali ini udah kedatangan bintang tamu spesial banget. Yang tadi udah perform juga ya. Gila banget nih, keren-keren yang tadi performnya. Dari Papa Acid. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Woohoo! Jadi dari Waduh, keren banget nih Papa Acid. Ini cowok-cowok ganteng, nice boys kalau mereka bilang ya. Mereka bilang ini nice boys, udah hadir di K Radiologic Space kali ini Sobat K. Kita kenalan dulu dong kayaknya sama mas-mas ganteng ini. Biar Sobat K ini tahu siapa aja sih punggawa dari Papa Acid. Aduh, ini mungkin dari mas vokalis nih. Ya, nama saya Rian Gaskar Ibrahim, biasa dipanggil Gaskar. Gitu aja sih, saya di sini sebagai vokalis dan pemain gitar. Oke, panggilannya Mas Gaskar. Gaskar. Mas Gaskar selaku vokalis. Lanjut, Aku Alif sebagai gitaris. Mas Alif di gitar. Aku Jeremy as a bassist player di Papa Acid. Basis Papa Acid, Mas Jeremy. Nah ini Mas drummer nih. Ya, aku Ari sebagai drum. sebagai drummer maksudnya. Oke, aku Yuda di sini sebagai gelandang serang alias keyboardis. Jadi Papa Acid ini juga ngerangkep sebagai pemain sepak bola. betul ternyata, sekali. Sobat. Jadi striker nih. Oke, Mas Yuda sebagai striker ya. Iya, betul. Oke. Oke, siap, mantap. Ini ada Mas Gaskar, Mas Alif, Mas Jeremia, Ari dan juga Mas Yuda nih yang sudah hadir di K Radiologic Space di episode pertama, perdana nih kita datengin teman-teman dari Papa Acid. Nah, tadi kalau boleh diceritakan dulu, tadi kan ada 2 lagu nih yang dipersembahkan untuk Sobat K. Ini tadi lagunya tentang apa sih, Mas Gantang? Mungkin Mas Gaskar mau jawab dulu. Tadi ada 3 ya kalau nggak salah ya. Oh ya 3 ya? Ada 3 lagu. Yang pertama itu Sarai, kedua Widucation, ketiga The Unforgotten. Sarai itu bercerita tentang sosok wanita yang pap foto bugilnya ya tersebar di Twitter, dan kebetulan itu cerita nyata dan Sarah itu kawanku hampir bunuh diri karena itu. Sebenarnya hal-hal kita nganggap itu hal biasa ya sekarang ya. Tapi dampaknya besar bagi mereka semua, jadi ya korban. Jadi kita pengen menyuarakan itu dan pengen menyampaikan pesan-pesan di dalam lagu itu kepada kawan-kawan semua. Oke. Kalau Widucation itu lu yang wawancara jadi lupa. Kalau Widucation itu bercerita tentang pasangan suami istri ya, Fidelis. Mungkin kawan-kawan juga di sini sebagian ada yang tahu ya. Berjuang untuk istrinya yang kena penyakit langka, yang sebagian obatnya itu adalah obat alternatif dari sari ganja ya, dari. Iya. Oh, yang Pak Fidelis ini yang nanam ganja buat istrinya. Betul, nanam ganja untuk istrinya dan harus di penjara dan harus kehilangan istrinya. Akhirnya kita mau menyuarakan itu, mau menyuarakan bahwa hukum dan nyawa itu pentingan mana. Oke. Berarti ini ternyata dari balik lagu yang keren tadi Sobat K, ini ada cerita-cerita yang menarik untuk dikulik sebenarnya ya. Jadi dari cerita Mas Gaskar sendiri soal lagu-lagu yang tadi sudah dibawakan di performance dari Papa Acid sendiri. Nah, kalau boleh tahu ini kan album perdana yang bakalan launching dari Papa Acid. Sebelumnya sudah ada berapa single yang sudah dikeluarkan oleh Papa Acid? Ada 4 single. Ada 4 single dan sekarang sudah menjadi satu keutuhan Ya, album yang berisi 9 lagu yang bertajuk Nice Boys Play Rock and Roll. Nah, filosofi sendiri nih mungkin Sobat Kim mau tahu ya, kenapa kok rock and roll disandingin sama Nice Boys? Nah, ini kan unik nih Sobat Kim. Mungkin Jeremy yang jawab kali ya. Boleh. Paling Nice Boys. Jadi untuk tajuk album ini kan salah satu inspirasi kita itu mungkin sini aku obrolin juga kalau
inspirasi dari album pertama kita ini, kita pernah baca buku dari Mas Nuran Wibisono. Itu penulis musik nasional. Beliau nulis untuk Tirto ya, Pop Hari Ini dan lain-lainnya lah. Mojok juga. Kita pernah baca bukunya. Buku itu terkenal di kalangan musisi, khususnya musisi underground mungkin ya, musisi bawah tanah yang sampai sekarang juga akhirnya orang publik tahu. Buku itu berjudul Nice Boys Don't Write Rock and Roll, bener ya? Itu ya judul lagunya. Nah, kata itu terinspirasi dari buku itu. Terus untuk mungkin sedikit menyentuh filosofi kali ya. Nice Boys itu dipandang dari kita sebagai orang yang berseberangan daripada budaya dan culture rock and roll. Yang dimana banyaklah sejarahnya, historinya dari mulai tahun 50 sampai perang Vietnam. Itu rock and roll memang berdekatan dengan perlawanan daripada keseragaman kekuasaan pada saat itu, cerita gitu. Nah, ada tagline sex, drugs, and rock and roll itu menjadi satu culture yang benar-benar utuh diperjuangkan oleh musisi rock and roll pada saat itu. Nah, karena lebih baik make love daripada make war. Dari situ kita mulai ngulik. Kebetulan kita berlima mengidolakan dan terinspirasi dari musisi besar yaitu Lennon ya dan Beatles. Lennon menyuarakan pada saat itu lebih baik kita di rumah aja. Jadi situ ada foto dulu. Foto itu John Lennon sama Yoko Ono lagi tiduran di kasur ya. Itu pada saat itu lagi perang Vietnam juga ya, zamannya perang Vietnam, bener ya. Itu udahlah kita di rumah aja. Karena perang ini bakal berkecamuk dan berkembang pada suatu saat nanti juga. Nah, dari situ kita ngerasa culture itu sampai sekarang masih ada, sex, drugs, rock and roll, musik rock and roll itu berdekatan dengan culture itu, Mas Reza. Nah, pada akhirnya kita mikir kayaknya culture itu nggak selalu tentang musik rock and roll ya. Karena menurut kita di zaman sekarang orang yang nggak tahu musik rock and roll pun melakukan sex and drugs gitu. Oke, benar banget. Jadi apalagi yang kita lawan kalau mereka sudah seragam gitu ya. Berarti kalau semua orang udah sex, drugs dan rock and roll gitu, nggak ada perlawanannya di situ karena. Oke, berarti intinya nih pengen ngepisahin nih label sex and drugs dari musik rock and roll sendiri. Benar, makanya ada tulisan who play rock and roll kan. Kita tetap main musik rock and roll. Cerita-cerita rock and roll kita bawa. Selain 3 lagu yang tadi kita bawa, ada lagu yang sangat eksplisit, The Girl Next Door. Terus ada lagu yang banyak lajang itu tentang orang narkoboy ya. Jadi itu culture itu tetap ada, cerita itu bakal tetap kita historikan sebagai karya ke depannya ya. Tapi di satu sisi kita berusaha semaksimal mungkin tidak. Maka dari itu kita menganggap diri kita di album pertama itu Nice Boy Who Play Rock and Roll. Berarti ingin memportray atau menggambarkan kondisi sejarah lah istilahnya dari rock and roll sendiri. Terus akhirnya ditarik ke zaman sekarang ya. Ternyata nggak semua orang-orang yang doing sex atau doing drugs itu berkaitan dengan rock and roll atau pemain-pemain rock and rolls ini mesti harus doing drugs and sex gitu ya. Harus buktinya ini ada nice boys yang memang terhindar dari seks dan drugs, tapi mereka playing rock and roll nih sobat gay. Ada mas-mas dari Papa Acid ini. Nah, kita nanti juga bakalan bahas selain album perdananya dari Papa Acid, kita pengen bahas juga nih soal Papa Acidnya sendiri, sejarah dari Papa Acid sendiri. Mungkin nanti kita bakalan bahas tetap di K Radiologic Space. Radiologic Space di 102,9 FM Sound of Knowledge. Tentunya bersama Papa Acid di episode perdana ini. Karena kita tepuk tangan dulu. Nah,
Episode pertama Radiologic Space, album pertama juga dari Papa Acid, mantap gak sih? Cocokologi. Nah, cocoklogi, bener katanya Mas Jeremy, cocoklogi, tapi emang beneran cocok nih kayaknya. Nah, tadi kita udah bahas banyak tentang sejarah dari Papa Acid yang ternyata mas-mas ini meskipun mengklaim kalau bandnya nih band Jember, tapi ternyata orang-orangnya ini Sobat Kei berasal dari seluruh Indonesia. Bukan seluruh Indonesia, tapi ya udah gak dari Jember gitu. Jadi ada banyak dari Jakarta dan dari Sidoarjo juga. Dan kita tadi juga udah ngobrolin beberapa karya Papa Acid yang ternyata di balik lagu rock and roll punya cerita yang beragam dan juga menarik nih. Nah, ini mungkin bisa bilang juga ke Sobat Kei dalam album Nice Boys Play Rock and Roll ini. Ini bakalan ada berapa lagu dan lagunya ini bakalan kayak gimana? Mungkin teman-teman dari Papa Acid, Mas Jeremy ya? Kalau untuk album pertama ini kita ada 9 track. Kita rilis kemarin tanggal 14 Desember. Show-nya itu ada di gedung PKM Universitas Jember. Kita ngadain show rilis album itu bersama Jantung Teater dan Fakultas Hukum ya. Sama paduan suara mahasiswa Fakultas Hukum juga. Jadi bentuknya teater dan juga harmonisasinya diisi paduan suara. Ada juga beberapa support yang kemarin kita udah laksanain tanggal 14. Nah, sebelum tanggal 14 kita juga udah buka pre-order box set merchandise. Itu di dalamnya ada t-shirt, ada album CD fisik kita, dan juga lain-lainnya, ada stiker dan lain-lainnya. Itu sudah kita tutup juga kemarin juga. Nah, untuk album itu sendiri 9 track itu bakal ada di CD yang kita lagi proses untuk kita gabungin dalam box set ya. Itu untuk beberapa orang dan banyak orang yang sudah pesan, kita juga mau ucapin terima kasih. Tapi tetap teman-teman, kita bakal rilis digital juga di Spotify, Joox dan lain-lainnya, di Apple Music juga ya. Itu nanti acaranya seperti apa yang teman-teman, kan kita juga punya base teman di Jakarta, di Surabaya juga, Alif Sidoarjo yang belum sempat datang di show. Nanti ada lagu-lagu yang kita bakal upload di YouTube di Januari kemungkinan ya nih. Itu ada di YouTube Soundflix dan juga YouTube Papa Acid. Nanti di situ mungkin teman-teman bisa lihat seperti apa rilis album kita, show kita. Untuk digital platform yang kita bakal distribusiin di Spotify itu kemungkinan kita rilis di Januari. Nah, jadi teman-teman yang mungkin nggak punya album fisik kita bisa nunggu sedikit untuk dengerin di Spotify ya. Bisa ikutin juga di Instagram _Papa Acid dan juga Instagram Mickey Radio kalau mungkin ya, bener ya. Berarti ini lagi finalisasi masalah CD fisiknya dulu ya? Ya, baru nanti garap yang album digitalnya? Iya, betul. Oke. Gitu. Mungkin ada yang mau pesan ini lewat mana Mas? Kalau Nah, kalau untuk pre-order itu udah ditutup kebetulan Mas Reza. Kita udah tutup dan nanti kita buka lagi dalam beberapa waktu ke depannya lagi lah ya. Kita lihat perkembangan. Ini pesan dari manajer kita juga maksudnya. Ada sesuatu gitu kontak-kontak atau apa bisa langsung hubungi kontak di bio nanti. Mungkin boleh. next ada yang nanya mau beli di mana atau gimana bisa langsung kontak di bio di Instagram _Papa Acid. siapa tahu gara-gara nongkrong di sini tampil di K Radio ada fans-fans baru nih dari Papa Acid. Sobat-sobat K yang sebelumnya nggak pernah dengerin lagu-lagu rock and roll kayak gini, kan biasanya dengerin lagu pop dari K Radio. Ternyata ada satu lagu yang menarik nih untuk dengerin dari Papa Acid. Tiba-tiba jadi fans nih. Mau beli albumnya di mana nih Mas? Wah, mantap. Betul, nanti bisa di langsung follow aja. Papa Acid. Follow aja bio dari Papa Acid. Satu band yang nice boys tapi plays rock and roll untuk album perdananya. Oke, kita sampai di sini dulu. Thank you banget buat Thank you Papa K Radio, udah thank you so hadir much. di episode Radio perdana. was Mantap. Sound of knowledge. Pak, apa nih? Ada itunya juga, ada jargonnya juga nggak Papa Acid nih? What? Papa Acid, war biasa gitu. War. Oh, bukan war ya. Karena say no to war tapi war.
Papa Acid, gitu. Mantap Papa Acid. Tapi boleh tanya satu lagi nggak? Mama Acidnya di mana? Acid Oh, ini, Mama Acid. Acidnya ini. Oh ya, berarti ada Papa Acid, ada Mama Acid. Lengkap deh. Mungkin mbaknya mau bikin girl band juga nanti. Mama Acid nanti namanya. Oke, sekali lagi thank you Papa Acid. Thank you, Kak Radio. Dan Sobat K, tentu Anda harus tetap dengarkan terus 102,9 FM. Tayangan visual radio kita juga bisa diakses di gastripradioJember.com. Dan jangan lupa nantikan terus nih Radio Logic Space di 102,9 FM. Saya Reza Pasha, signing out. Balik lagi di Radio Logic Space, pastinya di 102,9 FM, Sound of Knowledge. Bareng Papa Acid yang kita tadi sudah bahas juga, mereka ini bakalan ngeluarin album perdana Sobat K. Ada Nice Boys Play Rock and Roll yang bakalan dirilis tahun ini 2022. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan kita sudah ngobrolin banyak tentang single, tentang karya dari Papa Acid, termasuk album perdananya yang berisi 9 lagu ini. Kita ngobrolin soal Papa Acidnya sendiri nih, sejak kapan sih dibentuknya grup yang satu ini, para cowok-cowok ganteng dan juga baik, Nice Boys ya, yang playing rock and rolls nih. Oke. Mungkin Mas Yuda. Jadi awal terbentuknya Papa Acid itu, Papa Acid itu tanggal 20 Mei. 20 Mei tahun 2021 itu malam-malam. Waktu itu masih boleh sebut tempat nggak sih? Boleh. Boleh. Jadi dulu itu ada di Court Riau yang lama, karena kebetulan kita semua bertemunya di situ. Nah, malam-malam setelah closingan itu kita coba mikir nih, apa ya nama yang cocok buat kita bermusik. Nah, terus waktu itu Gaskar ngusulin, kenapa nggak namanya Papa Acid aja? Terus Jeremy nyeluk, kok Papa Acid itu kan kayak nama sebutannya ini, bokapnya Jeremy, ayahnya dia. Nah, terus Gaskar bilang, ya nggak apa-apa karena memang faktanya kita semua ketemu itu salah satunya berkat dari bantuan dari Om Ari salah satunya. Om Ari itu papanya Jeremy. Papa Buncit, Papa Acid, Papa Buncit, singkat Papa Acid. Terus Gaskar nyeletuk, Papa Acid aja lah, oke, Papa Acid. Jadi biar lebih catchy aja. Sebenarnya kira dia juga punya nih tim kita, ini ada Papa Ocit tuh. Oke. Papa Mirip-mirip Ocit. ya. Mirip-mirip nih Papa Iya, Acid, Papa betul. Acid, Papa Buncit ya. Cuma kalau awal ketemunya dulu itu ini agak rumit juga sih Mas, cerita-cerita sedikit aja ya. Jadi dulu aku nggak pernah kenal sama Gaskar sama Ari. Aku kenalnya cuma sama Jeremy. Habis itu kenal sama Alip. Nah, habis gitu iseng-iseng lah pengen coba bikin band, ngajakin Gaskar dulu sebelumnya sempat pernah ke Jember kan sekali, terus balik lagi ke Jakarta, terus diajakin ayo kita coba bikin band lah, terus balik lagi ke Jember Gaskar. Nah, ternyata dia cocok, suka. Awalnya tuh aku, Jeremy, Gaskar bertiga dulu ya kan ya, aku ngedrum, Jeremy ngebass, Gaskar gitar sama vokal. Terus kok kayak kurang ya, kayak butuh yang lain, akhirnya ngajak Alip juga, sama dulu drummer pertama kita itu namanya Aldi. Ternyata Aldi gak bisa lanjut, akhirnya dapat ketemu sama Bang Ari. Bang Ari ini temennya Gaskar. Nah, temannya Jeremy. Terus diajakin di Jember, ini agak gila juga orang ini. Udah dapat kerjaan enak di Jakarta, bisa-bisanya dilepasin demi cita-cita yang sangat mulia. Sebuah gambling, emang suka judi orang ini rupa-rupanya ya. Tapi namanya kenyamanan orang atau kepuasan orang ini nggak bisa diukur dinilai dari ini. dengan uang, betul. Oke, boleh nanti Itu sih. ditransfer Mas Ari. Udah dibelain soalnya. Nah ini alasannya sendiri kan mas-mas ini ada yang dari Jakarta ya. Dari Jakarta, nggak semuanya asli Jember. Bahkan yang cuma asli Jember
Mas Yuda doang nih. Jadi dari perantau-perantau semua kok bisa nyampe di sini? Mungkin Mas Ari atau Mas Gaskar yang mau jelasin ini cowok-cowok perantau kok bisa terdampar gitu di Jember. Oke, jadi awalnya itu awal banget nih sebelum tadi bahasannya Mas Yuda itu, aku kenal Gaskar itu, Gaskar juga bukan teman mainku awalnya. Aku kenal Gaskar itu dari teman rumahku. Dari teman rumahku tuh, katanya teman rumahku bilang aku punya temen nih jago nyanyi gitu, kayaknya cocok nih sama lo Niri katanya. Ya wis kenal lah sama Gaskar. Terus Gaskar bilang dia punya temen di Jember, punya kafe katanya. Kita diundang, disuruh main lah ke Jember katanya. Mau main kan nih di Jember nih, gratis tapi maksudnya dibayarin ongkos lah segala macam. Akhirnya main lah ke Jember pertama kali itu November 2020. Ingat banget tuh. Ya, November 2020. Terus itu belum terbentuk ya? Belum. Terbentuk. Itu pertama juga kenal Jeremy, pertama kenal Alif, pertama kenal Mas Yuda juga gitu. Akhirnya ke Jember seminggu. Setelah seminggu di Jember, pulanglah aku sama Gaskar ke Jakarta. Terus tiba-tiba Jeremy ngajakin juga, ayo bang, mending ke Jember lagi aja kita ngeband lah, yang ngapain gitu, bukan main musik lah gitu. Nah, akhirnya ya udahlah, Gaskar mau, aku pun mengiyakan. Balik lagi ke sini, balik lagi ke Jember itu bulan April kalau nggak salah. April 2021. Jadi ada sekitar jeda 5 bulan dari November itu. Akhirnya balik ke sini, Jeremy ngajak bikin band. Ya udah akhirnya ketemu lagi kita berlima ini nih. Aku masuk itu Papa Esi itu udah jadi. Udah ada drummer pertamanya itu tadi Mas Yuda bilang juga kan. Saya kira teman-teman ini bukan itu apa ya? Aldi itu drummer pertama itu. Dia mau ngejar cita-cita yang lain ternyata, kata temen-temen. Ya jadi PNS ya. Gak boleh jadi PNS. Jadi ya udah kata teman-teman bilang begitu. Jadi aku pun yakin ya udahlah aku ke Jember deh gitu buat ngisi kekosongan di drum juga gitu. Ya gitulah kurang lebih, akhirnya ketemulah orang-orang gila ini. Kalau apa ya rasanya jadi perantau. Seru sih, yang pasti seru. Kagetnya itu karena aku sebelumnya nggak pernah ngerantau, sebelumnya nggak pernah sama sekali, nggak pernah. Jadi seumur hidup dari lahir sampai umur 25 itu benar-benar di Jakarta aja udah, nggak pernah kemana-mana sama sekali. Ya, akhirnya makanya kalau orang-orang Jakarta nih kalau ngerantau kan biasanya ke kota-kota yang agak besar nih, kayak misalkan Surabaya lah, Malang gitu. Kok bisa Jember gitu yang dipilih waktu itu kan? Ini rada gila juga nih teman-teman dari Papa Esit. Jember Papa Esit punya tagline buat Jember, punya arti ya, bener gak? Jember itu jembatan bermusik. Nah itu Papa Esit tuh yang anggap jembatan gitu bermusik. Ya. Jembatan bermusik, makanya bener ya sih ya? panggilan hati para pemusik ini tadi bisa langsung dapat di Jember nih. Ya gara-gara Jember ini ternyata jembatan bermusik. Betul. Tapi mudah-mudahan beneran jadi jembatan buat karya-karya kalian nih ke depannya. Mudah-mudahan Papa Esit ke depannya nih karya-karyanya meledak di Jember tapi bisa meledak di nasional juga. Dan Nah, walaupun kita dari Jakarta, Alif dari Sidoarjo, yang Jember Mas Yuda, tapi kita mengakui bahwa band ini adalah band Jember karena kita berterima kasih banyak kepada kawan-kawan terutama yang di Jember yang udah support kita dari awal sampai sekarang, sampai bisa album sekarang ini. Jadi kalau ditanya sampai kapanpun band ini berasal dari mana, walaupun logatku nggak bisa logat Jawa gitu, logatku kental banget lo guenya, aku tetap bakal bilang kalau band ini berasal dari Jember. Musik. Mantap. Ini tagline dari Papa Esit kalau Jember ini ternyata jembatan bermusik. Kita bakalan balik di Radio Logic Space bareng Papa Esit tentunya, tetap di sini